Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Simratul Nasrah ingkang kawula mulyakaken para wuriyah putra wayah saking wuriyah Komari Hidayah, Bapak Ibu guru dari semua pendidik Yayasan Pondok Pesantren Komari Hidayah, anak-anakku baik yang PAUD MI, alhamdulillah masih ramai. Sebab kalau anak-anak kecil sudah tidak ramai, jangan harapkan nanti sanawiyah, aliyah dan seterusnya akan ramai. Jadi kalau masih ada anak-anak kecil ramai, bersyukurlah, alhamdulillah. Itu tanda-tanda masih insya Allah akan ramai. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul di sini. Agak saya persingkat saja. Yang penting ini adalah kita mengenang pada pendahulu kita menghargai, menghormati perjuangan mereka. Kita doakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma amin. Dan hasil jerih payah beliau ini barokai kepada kita semua juga, Allahumma amin. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang menghargai pendahulunya, menghargai gurunya, walaupun gurunya kelas pemula, ya, walaupun misalnya kamu sudah menjadi profesor, doktor, saking bentere rambutnya rontok botak sampean, tetap harus menghargai guru kamu. Walaupun biyen sing mulang Iqra, walaupun biyen guru SD, tetap harus menghargai. Gus Dur Abdurrahman Wahid itu menjadi ulama besar, menjadi intelektual kelasnya kelas dunia. Tapi ketika masih bertemu dengan gurunya SD dulu, gurunya ngaji, kelasnya corok, kelasnya mulang turutan dia nyurang Iqra, masih sangat menghormati, masih cium tangan. Kelasnya Gus Dur terhadap gurunya yang sudah sepuh manggoneng desa, ketemu masih cium tangan. Ini menunjukkan orang yang sangat berkualitas. Tapi ketika mengabaikan gurunya, lo anda guruku terima guru SD, guru MMI, ini sudah berarti moralnya, walaupun dia kelasnya apa itu titel wis dhuwur, tapi dia moralnya rendah. Padahal moral, akhlak itu adalah di atas ilmu. Maka kita seharusnya menghargai, berangkat dari menghayati perjuangan beliau ini. Coba kita bayangkan, ketika dulu kala di sini ini nek manggone nek pinggir kali, di malam hari yang terdengar hanya suara kodok karo suarane manuk umum. Dan belum seperti sekarang, nggon-nggone sik endek sering banjir, ya, banyak nyamuk, tidak ada penerangan, listrik belum ada. Lewat songko wetan kono mrene iki sak dengkul ndute. Bayangkan, belum ramai seperti sekarang ini. Para pendahulu kita, Mbah Murdiah sekeluarga, juga ada santri-santri, beberapa santri yang prihatin, berjuang dan berdoa.
terus bertahun-tahun sambil dakwah, sambil bekerja, sambil berdoa. Mulai ada peningkatan, banyak cerita-cerita yang unik di daerah ini. Kemudian diteruskan oleh generasi kedua, beliau Mbah Kyai Abdul Majid didampingi Mbah Nyai Siti Maryam. Kemudian beliau mempunyai generasi di antara generasi-generasi yang unggulan. Beliau sebagai pioner, yaitu Mbah Kyai Komari, Mbah Kyai Khalil Majid. Beliau berdua berjuang demi kelangsungan agama Islam di daerah ini, juga pendidikan yang ada di Qomarul Hidayah ini. Dulu kala pesantren itu jenenge ora enek. Biyen niku lek pondok pesantren dijenengne karo jeneng desane. Lek ning gone Jombang neng desa Tebuireng pondok pesantren iki jenenge yo Tebuireng. Ning gone Lirboyo nek desa Lirboyo dijenenge pondok Lirboyo. Ning Ploso yo dijenenge pondok Ploso. Berikutnya pondok pesantren sini biyen ge enek jenenge. Akhirnya beliau al-maghfurlah Abah Khalil, beliau memberi nama kakaknya, yaitu Mbah Kyai Komari. Kenapa? Karena menghargai pendahulunya, menghargai perjuangan beliau, sampai nyawa beliau, jiwa raga beliau dikorbankan demi pondok pesantren ini dan pendidikan yang ada di pesantren. Maka Mbah Kyai Khalil Majid memberi nama pondok ini dengan nama Mbah Kyai Komari, yaitu dengan nama Qomarul Hidayah. Ini akhirnya kita menjadi santri-santri Qomarul Hidayah. Setidaknya kita mengenang perjuangan Mbah Kyai Komari yang kemudian powernya diteruskan oleh Mbah Kyai Khalil Majid dengan segala kemampuan, dengan segala perjuangannya. Kita tinggal menikmati pendidikan yang ada di Qomarul ini, entah pendidikan agama maupun pendidikan umum, yang semua adalah untuk perjuangan ke depan, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Maka kita sebagai generasi selanjutnya ojo nggur napa yo syukur budal kelimono perjuangannya beliau termasuk santri-santri Qomarul Hidayah biyen. Nek neng gone pondok, neng gone sekolah biyen niku PGA le ya. PGA biyen. Niki gayane sing akeh bukan neng gone kelas tapi uruk-uruke santri biyen niku luar biasa banget, mergo ngoyo banget, duduk-duduk usung-usung sangka kali nggawa timba, nggawa ember pipi. Ndungkeli napa lungko diprangkul. Ning minimal tiap lungko diwacana bismillah. Lungko ning kene kabeh dibacakno bismillah harus santri pirang bismillah. Dan kependem dadi tumbale Qomarul Hidayah. Biar kita generasi selanjutnya prihatino elingo perjuangannya sing biyen, kita belajar dengan sungguh-sungguh, tinggal menikmati fasilitas yang ada, kita tinggal menikmati sekolah dengan khidmah, pikiran sing konsentrasi nenggone pendidikan, ojo nenggone silo gue sedingan urung ngasul sing dengan ngerti silo.
nyilok nih monggo pendidikannya diutamakan demi masa depan kita, agar kita menjadi orang yang selamat, menjadi golongan beliau niki jadi pengikut Mbah Hasyim Asngari neng kene sangka grupe Mbah Kyai Nurdiah dan para zuriat di sini. Allahumma amin. Sekilas itu saja, semoga sedikit akan membawa dorongan kita untuk rajin belajar, dan kita berdoa agar mendapatkan barokah para beliau ini. Allahumma amin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan termasuk orang yang membantu penyebaran Islam di sana sekitar tahun 1935 berdirinya Pondok Tegarjo di Magetan. Kemudian 1835. Kemudian Mbah Yai Abdul Qadir punya putra 5, atau sebutannya kalau laki-laki 5, Pendowo 5. Karena pada waktu itu seluruh pengikutnya Pangeran Diponegoro menjadi buronan Belanda, akhirnya ada yang pindah ke daerah Trenggalek, yaitu Mbah Yai Nur Koiman dan Mbah Yai Nur Iman. Dulu tidak langsung di sini, tapi di Pondok Al Irsyad depan SD Gondang 1. Jadi pertama kali datang di Trenggalek di Pondok Al Irsyad. Kemudian dari sana Mbah Yai Nur Koiman punya putra namanya Mbah Yai Nurdiah, yang dulu mondoknya di Syekhona Khalil Bangkalan, pernah mondok di Mbah Yai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo. Jadi makanya ada santri yang dari Jawa, ada yang luar Jawa, barokah Mbah Yai Yakub Sidoarjo, Mbah Yai Khalil Bangkalan, dan satu angkatan dengan Mbah Yai Hasyim As'ari. Jadi dulu pernah musyawarah atau mengulas suatu masalah 7 hari tidak berhenti, hanya berhenti waktu sholat, orang mangan orang ngombe, membahas ilmu. Kemudian beliau pulang mendirikan di daerah sini dulu ada namanya pohon kelampis. Ada pohon kelampis, ngutus santri yang dari Al Irsyad sana, ketoan pondok, nama ketoan pohon kelampis yang ada di, kalau nggak salah ada yang mengatakan di selatan masjid yang sekarang sumur, ada yang mengatakan sebelah sana dekat kandang sapi. Pohon kelampis. Kemudian santri yang diutus tadi, makanya ada yang bagian barisan anak-anak yang di sawah atau yang di dalam. Santri yang diutus niku ngetok kayu nih, lagi ngetok jadi patung selama 1 hari. Jadi sedino niku ngasih kurmeneng ngeten mawon. Akhirnya Mbah Yai Murdiah utusan lek mboten lentu untuk motong pohon itu membaca bismillah 3 kali, kemudian memakai sandal. Mergo cageraan orang ngangge sandal. Akhirnya bismillah ngangge sandal, dipotong pohon kelampisnya, akhirnya bisa dipotong. Maka dari itu dulu sempat disebut dengan nama Pondok Kelampis. Karena pernah menebang pohon kelampis tidak bisa dipotong, malah santri yang diutus jadi patung. Selanjutnya Mbah Murdiah niku sekitar awal abad 19 melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan isyarah dari Mbah Yai Khudori.
ada namanya Mbah Yai Khudori, salah satu aulia, salah satu orang soleh yang dulu rumahnya kalau sekarang hanya memakai bekasnya banner, tempatnya di depan KUA Tugu. Mbah Yai Khudori ini memberi isyarat dua buah korek, satu ekor lalat hijau, laler hijau. Zaman ngerti laler hijau? Mbah Yai Murtiah diberi 2 batang korek api dan lalat hijau dilebok nisa. Delalah laler ini walaupun sudah 1 minggu tidak mati, padahal bajunya setiap hari dipakai panggah yang jerusak. Niku menjadi pertanda isyarah bahwasanya Mbah Yai Murtiah dan Mbah Yai Abdul Majid berangkat haji bersama atau melaksanakan ibadah haji. Dan haji sekarang haji dulu jangan disamakan haji sekarang. Haji zaman dulu setidak-tidaknya 2 tahun baru pulang. Saya itu punya teman di pelosok, bapaknya itu berangkat haji ketika ibunya masih baru hamil. Pulang-pulang ada anak kecil, loh iki anaknya, awakmu anaknya sopo. Karena 2 tahun tidak berada di rumah. Kalau sekarang haji 40 hari, dulu 2 tahun. Dan untuk menunggu itu Mbah Yai Murtiah dan Mbah Yai Abdul Majid banyak belajar pada ulama Mekah, pada ulama Madinah. Mani sampean kabeh muga-muga iso teko Mekah, muga-muga iso teko Madinah. Amin Allahumma amin. Kemudian setelah dari sana Mbah Yai Murtiah membawa santri 10. Santri 10 ora tanggung-tanggung. Wong Arab mondok ning wong Jawa. Jadi dulu kamarnya ada 3 di selatan masjid nih. Makanya sama Abah tidak boleh dibongkar karena itu adalah bagian dari sejarah awal. 3 kamar itu pernah ditempati santri 10 dari Arab. Kalau sekarang kita kenal dengan para habaib atau habib. Mana zaman kabel yang ngerti habib udeng-udengan aja gumun. Biyen ning Komarudaya pernah punya santri 10 orang dari Arab, dari Yaman. Cuman waktu niku belum ada seperti sekarang bagian imigrasi karena zaman Belanda. Mane cara sakniki alhamdulillah kita mengulangi sejarah yang seperti Mbah Yai Murtiah, Mbah Yai Abdul Majid. Insya Allah sekarang dalam posisi terbang menuju ke Indonesia, yaitu dari Amerika Selatan. Berarti Komarudaya itu sudah Komarudaya sudah amin Allahumma. Tugas kita bersama selaku santri-santri Komarudaya, sama semuanya ndak usah ragu, ndak usah mikir sing reno-reno lek diutus. Khususnya kegiatan di yayasan mendoakan seperti niki. Kenapa? Sampean selagi pernah di Komarul Hidayah, selamanya didoakan oleh santri Komarul. Sampean 3 tahun yang akan datang keluar dari Komarul Hidayah, 10 tahun yang akan datang setiap harinya, bahkan selalu dibacakan doa untuk kamu. Doa untuk urusan dunia. Enak dong boten? Enak. Kita semuanya itu sak penak-penake. Guru-guru ning Komarudaya gendino dipatihai. Santri-santri Komarudaya setiap hari dipatihai. Di doa berarti jaminane sampean swarga. Amin Allahumma amin. Berarti jaminan awal diri jelas jelas
sukses dunia, sukses akhirat itu adalah cara apa? Kampung akhirat, tujuan yang ke satu. Selanjutnya untuk mengingat-ingat kita semuanya, kenapa acara penutupannya sekaligus bersamanya di makom, kita semuanya harus sadar, harus ingat, ini bagian dari mengingatkan kita semuanya. Sampean kabeh sak bagus-bagusmu, sak ayu-ayumu, sak gagah-gagahmu, sak sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, nanti ujungnya kita yang hanya dibutuhkan apa? Ruangan 2 meter. Sampean duwe mobil apa kok goreng jero kuburan? Sampean punya istri sampean apa sampean bawa ke kuburan? Nggih. Sampean duwe barang sing sampean senengi apa sampean bawa ke kuburan? Tapi kalau di Qamar Hidayah kita sampean, tungone sampean, amalan sampean, yakin mesti digawa ning alam, bisa menjadi bukti kalau kita pernah belajar pernah mencari doanya kiai, dan kiai-kiai tersebut akan menolong kita sampai akhirat nanti. Amin Allahumma. Makanya walaupun saat ini kita gelai-gelai ngeten iki, tidak ada yang tahu nanti kalian jadi apa, tapi yang baku akhirat kita akan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian,